Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Dumateng para bapak, para ibu-ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah wa syukurillah ya, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memulai tafakuh kita bersama ya, kita saling mendalami bersama-sama, kita untuk belajar berta'alum ya, berta'alum mempelajari sedemikian luas dari ajaran agama Islam. Dan sebagaimana yang kita informasikan bahwa kita akan bersama-sama menelaah salah satu kitab yang monumental ya, kalau itu maklum opus. Jadi itu kitab yang monumental yang ditulis oleh seorang ulama namanya Ahmad bin Muhammad ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi yang dikenal Imam Ghazali. Ghazali itu nama kampungnya, nama daerahnya dari Ghazal ya, itu sekarang di Iran. Jadi kalau namanya itu Ahmad Muhammad bin Muhammad. Jadi para ulama zaman dulu terkadang namanya itu sulit dihafalkan. Nah, ini Imam Ghazali hidup di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, dan beliau ini menjadi salah satu ulama besar yang kalau di zaman kekhalifahan dulu, beliau ini kalau sekarang ya namanya dia menjadi rektor di Nizamiyah. Nizamiyah itu perguruan tinggi di masa kekhalifahan Abbasiyah dulu. Tapi pada akhirnya beliau itu kemudian menyendiri dan menekuni ilmu-ilmu dan tasawuf, sehingga kitab ini beliau tulis setelah perenungan itu. Jadi beliau belum jadi ibaratnya karya rektor kepala sekolah ya di Nizamiyah, dan setelah itu berhenti kemudian mengkonsentrasikan termasuk menyusun Ihya Ulumuddin ini ketika beliau sudah mulai mendekati tasawuf. Ya, seorang itu semakin tua rata-rata memang akan berpikir, orang mengatakan lebih benar. Yang kedua, ini sebenarnya kita itu sebelumnya sudah ada pengajian Sabtu pagi ya, itu memang hanya untuk pengurus dan keluarga pengurus ketika itu, artinya istri atau suami dari pengurus, karena itu sifatnya terbatas. Tapi karena banyak juga diantaranya yang menanyakan pengajian itu gimana, maka kemudian ya insya Allah kita rancang untuk pengajian yang secara umum ya. Jadi monggo yang menginginkan untuk belajar bersama itu kita bisa bersama-sama bertafakuh, berta'alum. Jadi ada kata-kata begini, orang yang ilmu
orang yang menginginkan ilmu itu harus ta'alum, belajar ilmu. Kalau orang yang ingin lemah lembut, bertahalum. Jadi bertahalum itu berperilaku seakan-akan lemah lembut. Kalau orang ingin sabar, tabasur. Tabasur itu berperilaku seakan-akan sabar. Jadi awal kebaikan itu terkadang ada dipaksa dan ada seakan-akan dipura-purakan ya. Jadi tahallul itu berpura-pura kita berakting lemah lembut, tapi itu jalan nanti betul-betul jadi bisa lemah lembut. Atau sabar itu tabasur, tasobur ya, tasobur. Kita berpura-pura itu sabar, tetapi nanti lama-kelamaan kita bisa menerima. Jadi al-ilmu bita'alum, wal hilmu bitahallum, wasobru bitasobur. Jadi ilmu itu dimulai dengan kita suka pada ilmu, maka kemudian akan berilmu. Al-hilmu, kelemah lembutan itu bitahallum, dengan cara kita itu berperangai atau berbuat seakan-akan ramah, nanti lama-lama jadi seperti itu. Dan asobru, dan untuk melatih sabar kita sobur dan pura-pura sabar dulu. Bahkan dalam ketentuan lain ini, Nabi itu kan sering menganjurkan ya, Al-Quran juga menganjurkan bahwa orang itu kalau sedih, menyesali atau ada ekspresi-ekspresi yang memerlukan perenungan mendalam, kita itu kan disuruh nangis. Faliyat haku qalilan waliyabku katsiran. Itu orang-orang yang dulu membangkang Rasulullah, itu dalam Al-Quran dikatakan faliyat haku qalilan waliyabku katsiran, hendaknya tertawanya sedikit saja dan banyak-banyak menangis. Nah, tapi kan belum tentu orang itu dijelaskan kesalahannya itu bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, kok hati saya itu keras sekali ya, ada sesuatu yang perlu empati saja, itu saya tidak empati. Randi rosong sakit, sesuatu yang harusnya kita sesali, kita yo raiso betuni gitu ya. Maka tabakau, kalau kamu belum bisa menangis, tangis-tangiskanlah. Para sahabat itu terkadang nangis-nangis kan, walaupun nggak tahu sebabnya. Abu Bakar pernah menangis dan para sahabat nggak tahu khalifahnya nangisnya warganya apa gitu ya. Karena apa khalifah menangis? Maka kemudian para sahabat, wahai khalifah, kenapa menangis? Agar kamu juga ikut nangis kalau tahu sebabnya gitu. Itu tabakau. Jadi orang melatih hati dan melatih diri kita itu dengan seperti itu. Orang-orang atau anak-anak muda yang terkadang sok sibuk gondol diri buat acara ini sudah diwong sibuk tenang itu. Karena memang sesuatu itu diawali dari terkadang itu sok atau ketok jadi dia sok lama nemoni wong terus umpamanya ada tamu ada apa-apa, lama-lama dia memang jadi penerima tamu yang baik. Karena memang kebiasaan itu akan membuat seperti itu gitu ya. Jadi maka al-ilmu bita'alum, orang yang ingin pakai ilmu dia harus banyak-banyak mendekati ilmu. Wal ilmu bitahallum, dan orang ingin lemah lembutan ya berakting dulu, pura-pura lemah lembut. Wasobru bitasobur, dan sabar kita ya disabar-sabar ya. Pertama disabar-sabar ya, tapi besok suatu saat dia memang sabar betul. Nah, jadi semuanya itu ada latihannya ya, semuanya itu ada latihannya. Nah ini sehingga karena dulu sudah ada tapi pengajaran itu terbatas, maka kemudian kita usahakan kemudian ini terbuka, mari kita bersama-sama untuk yang ingin mendalami. Dan alhamdulillah juga karena kita juga mempersiapkan berbagai hal gitu ya. Jadi karena dulu juga nggak ada salonnya, alhamdulillah ada orang yang katanya beli salon tidak dipakai, sampai salon itu udah dikrediti tipusan apa gitu ya, amplinya alhamdulillah dikasihkan. Kalau direparasi sama Pak Jupri ini, kalau dia pengrajin suara, jadi artinya sound system itu memang sejak muda ya, alhamdulillah. Nah, lanjut kenapa kita banyak ulumuddin ya yang kita pilih. Jadi tadi kita sampaikan siapa Imam Ghazali itu. Jadi memang banyak ulumuddin itu banyak dikritik juga bahwa hadis-hadisnya itu terkadang meragukan, tidak masyhur, tidak populer. Tapi kita juga melihat beliau itu seorang ulama besar, seorang ulama besar yang sangat dikenal, bahkan dalam abad itu dikatakan sebagai salah satu ulama yang terbesar di abad itu. Sehingga juga insya Allah beliau tidak sembarangan.
nulis itu tidak sembarangan. Bahkan diberi gelar apa? Hujatul Islam. Hujatul Islam itu yang memberikan hujah atau argumen atau bantahan-bantahan ya, bagi orang-orang yang menyerang Islam. Jadi sampai disebut Hujatul Islam, jadi argumentator ya, jadi orang yang suka atau yang bisa memberikan alasan-alasan bagi orang yang menyerang Islam. Dari mana? Dari filsafat-filsafat yang berkembang pada saat itu. Dan terus mereka ulang ngagem kata-kata itu bahasa Indonesia. Kalau kita nggak setuju kita pun biasa meresani TV dua bahasa Indonesia. Jadi kayak makanya seni bahasa Jawa. Hari ini milo kita ngagem kitab Ihya Ulumuddin ini yang sudah ditahqiq menurut tapi kan versi tasqih. Tasqih itu kalau Al-Quran itu begitu orang nyetak Al-Quran, menulis Al-Quran itu ditasqih. Di tasqih itu ada tim yang ngecek, memvalidasi ya bahasa sana itu ya, biar dicek kebenarannya, validasi. Nah ini nggak sampai ditahqiq. Ditahqiq itu sudah diteliti ulang. Hal-hal yang menyebut hadis itu sumbernya dicarikan. Karena kitabnya itu terkadang nggak disebutkan sumbernya dari mana. Maka kemudian ada kitab yang mentahqiq ya, ini Dr. Amir An-Najjar ya, dan timnya itu mentahqiq, jadi dicari ya. Kemudian ini juga sudah ada terjemahannya, ringkasan Ihya Ulumuddin yang sudah ditahqiq sehingga ada catatan kaki hadis yang kayaknya kok aneh jarang dengar itu ada di kitab mana, itu dicari ya. Kalau saya melihat di banner itu kita tulis yang versi tasqih yang sudah divalidasi ya. Terus kita panjenengan maka sakit mengertos hadis ini itu ada di kitab mana. Menika penting kagum kita panjenengan sedaya ya. Kita mulai ingkang bab pertama itu adalah babul awal fil ilmi. Bab yang pertama adalah tentang ilmu. Wa fihi sab'atu fusulin, di dalamnya ada 7 fusul, itu pasal ya. Dari faslun menjadi fusul ada 7 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum ya. Pasal yang pertama itu keutamaan ilmu wa ta'lim dan pembelajaran. Ini sinau kita panjenengan ta'lim wa ta'allum. Jadi ta'lim aktivitas belajar, ta'allum ta'allum adalah kita ta'lim itu aktivitasnya. Jadi proses belajar mengajar namanya taklim. Ta'allum kita mencari ilmu. Jadi bab tentang ilmu pengetahuan, wa ta'lim dan pembelajaran mengajarkan, wa ta'allum dan belajar. Ini pasal yang pertama. Amma fadilatul ilmi fasyawahiduha minal Qur'an kafiratun faminha qawlu ta'ala. Adapun fadilahnya ilmu itu kesaksian-kesaksian, bukti-bukti dalam Al-Quran itu kata faminha qauluhu ta'ala, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Coba dibacakan pagi-pagi biar dengar ya. Jadi itu ada di dalam surat Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi di situ tekanannya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan atau mengangkat siapa orang-orang yang beriman di antara kalian, tapi bertambah, jadi bukan hanya iman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Nah, jadi ini fadilah ilmu. Sedikit hadirin semuanya, surat yang pertama kali turun itu kan surat Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sebelum apapun juga Islam itu dimulai dengan Iqra, bacalah. Jadi dalam 5 ayat pertama itu, hadirin semuanya, dalam 5 ayat pertama itu ada kata-kata Iqra, itu bacalah. Kemudian ada kata-kata alama, itu mengajarkan. Ada kata-kata kolam, kolam itu pena, pulpen. Jadi ada 3 kata yang itu sebenarnya sumber peradaban dan kemajuan manusia. Iqra membaca, alama setelah membaca mengajarkan, yang diajar bil qalam dengan menulis. Jadi 3 kata itulah yang akan menjadi awal peradaban manusia. Jadi manusia peradaban atau sekalipun masyarakat, nek teng niku mboten enten membaca, tidak ada belajar mengajarkan, dan tidak ada belajar dengan kolam, itu masyarakat itu orang bakal maju. Itu sains tuh. Jadi kalau masyarakat kok hilang dari 3 itu, masyarakat itu nggak maju-maju. Karena kenapa maju? Karena ada Iqra, orang itu mau membaca. Engkang boten saged maos tentunipun nggih mendengarkan orang membaca. Wis diwacake yang senes. Sekarang zamannya mendengar, karena pengpundi-pundi dongetan YouTube. Jadi sekarang itu polanya orang sekarang itu mendengar. Pola kan sering mendengarkan itu. Karena sekarang itu kita akan mendengar uraian ilmu berbagai macam, ceramah-ceramah dari seluruh dunia. Buat anu saya ngeri mau dari berbagai penjuru itu kita bisa mendengarkan. Itu harus selalu ada. Kemudian setelah itu kita harus alama mengajarkan pada anak kita, pada istri kita, pada keluarga kita. Kemudian dengan kolam itu ya sekarang mungkin menulis ya, tapi zaman sekarang itu kan bisa merekam, sekarang itu bisa memotret. Jadi bocah-bocah sana itu terkadang ganjakan negara di foto. Buat teman bocah mau barang ini. Jadi, para ulama dulu itu punya prinsip ini, qayyidul uluma bil kitabah. Ikatlah ilmu, dulu ulama bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan cara menulis. Amargi dengan menulis itu, kalau orang dulu yang nulis itu mesti maca. Tetapi Pak nulis apa? Nulis sangat. Ini kepengen obat tangan yang mana? Ramu ke? Saya ditulis mesti waca, terus sing diwaca itu ya. Dia mengenai terkadang awak itu sandingan untuk itu macamnya bingung deh. Aku biar nulis apa ya bingung kami, tak untuk ngantuk. Jadi bagi orang yang ngantuk itu ya kita nulis, tapi kita lah jelas sih. Tiba-tiba sudah jadi dokter, jadi tulisannya lain nulis obat resep. Nah, maksud cuma kalau jadi kalau dulu ngambil kita ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Nah, maka dari itu 3 unsur utama itu kunci kemajuan masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau rajin menuntut ilmu melakukan kemauan, ini masyarakat itu akan maju. Karena nggak ada di dunia ini perkembangan masyarakat yang tidak diawali dengan belajar mengenai. Jepang itu so maju, so memproduksi berbagai macam, itu pernah melakukan yang namanya, kalau dalam sejarah di SMP Bapak Ibu yang kasih kemutan, ada restorasi Meiji. Ngomong Jepang itu belum sekolah nang video, sing nang Eropa nang Amerika caranya gawe mobil kepiye, caranya gawe kendaraan yo. Kondo niku kabeh, wis do dieling-eling begitu pulang ditiru. Jepang pinter oleh niru niku,
nek Eropa nu gawe mobil apik awet ora rusak-rusak, Jepang sing modele warna-warna ning aja awet-awet, nek awet-awet banyak wong rada tuku, rada ganti. Eropa gawe bagus abot ning bensinnya boros, Jepang gawe sing enteng bensinnya ngirit. Jadi nganti Amerika atau Jepang sing iso nemokke luwih dhisik niku Amerika kali Eropa sing nemokke luwih dhisik iso kalah. Merubahnya restorasi maju, ngomong do konvensional kabeh tekan ngendi. Nah itu menurut saya menurut ya Indonesia ini dijajah oleh VOC awalnya London. Neng menunjuk apa London itu kok iso jajah begini? Sing di Indonesia ini kan wilayahnya luas sekali. Padahal Belanda itu ibaratnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, ambangnya. Jajah buatan yang Indonesia atau nonton Afrika Selatan, nonton Suriname, nonton Merlion ini dijajah. Kok iso? Wong sedekah iso jajah wong oke. Mesti iku sing wong itu bodoh mesti. Bodohnya iso dijajah rame setahun nanti iku atusan tahun kok betah ngoten nggih. Ya apa prihatin, mau jarane Profesor Hamdan mau cerita kita kalau dia mau Indonesia atau mau Jawa ini mau tahan menderita. Bisa menderita. Wong London itu pelit. Itu kan paham kan? Wong London itu pelit, Profesor itu yang angkanya orang Belanda pelit. Wong Inggris itu sombong, wong Cina ulah, wong Jawa, wong Indonesia itu tahan menderita. Nek urusan prihatin menang di kongkong itu tahan. Padahal putri buatan kayak wong Islam, ini daerah Aceh yang angin dijajah nanti London juga nanti bingung. Makanya lalu belum bisa jalan. Nah, maksud cuma kalau ya, kalau itu aturakan. Atas ilmu itu penting sangat. Kalau sebuah masyarakat itu aktivitas ilmu menikah berjalan terus, insya Allah nanti masyarakat itu akan berkembang. Islam itu luar biasa. Ayat pertama turun ini isinya itu bacalah, ajarkanlah, tuliskanlah dengan pola. Berarti kan itu yang harus menjadikan umat Islam itu maju. Umat Islam itu maju ya. Nah, Allah itu janji orang-orang yang beriman waladina utul ilma yang akan diangkat derajatnya itu. Jadi awal itu kan terkadang niki be wong iman itu awal itu wong iman yang dunia itu awal itu serba kalah banget. Apa-apa itu awal itu jadi objek perdagangan orang-orang yang lebih pintar banget. Ini apa-apa masih memproduksi orang-orang yang rata bersolat. Niku memang orang-orang beriman akan diangkat di akhirat, tetapi di sini kan dikatakan yang akan diangkat beberapa derajat itu alladzina amanu walladzina utul ilma, orang beriman dan diberikan ilmu. Niku saestu Bapak Ibu, kita panjenengan niku ogere kita mangke utul ilma ya. Utul ilma itu diberi ilmu kali Gusti Allah niki awet peparingi Gusti Allah, kita bisa paham ilmu itu paring Gusti Allah. Mila badhe sinau niku doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Duh Gusti Allah panjenengan tambahaken kula menika ilmu warzuqni lan panjenengan paringi rezeki kula niku fahma berupa kepahaman. Orang itu sama-sama datang dan mendengar, mangke semantene lan pahame beda. Pengajian itu rata mau tahun nanti wong desa itu pengajian itu puluhan tahun. Pengajian rutin ini terkadang niku ilmu niku benten-benten. Pondok niku muridnya ewan. Nih makanya sing jadi ulama besar terkadang loro seangkatan. Seangkatan loro niku hebat. Ya pondok niku oke banget atau dulu. Nek kabeh alumni dadi ulama besar itu kebak nih. Nek ternyata mboten, niku dari satu angkatan yang ewan jumlahnya, mungkin itu hanya beberapa. Hanya beberapa. Dan yang beberapa itu Allah memberikan mengangkat beberapa derajat. Jenengan itu ilmu napa ngene iki lah waladina amalu wa tu'minu. Patokane beriman dan berilmu. Ilmune macam-macam. Nek jenengan niku ahli umpamipun dalam bidang otomotif atau perbengkelan ngoten nggih. Niku mesti gajing diparani itu ya. Nek motor macet niku sambat ngene jenengan.
nek jenengan pinter babagan kewan nggih Pak Toto nggih. Niku enak kewan wong bengi mun dodok lawan dokter hewan itu. Niku kok sampai kula mboten iso telo. Nah, iwak mboten sak takoke kok jare nggih kula rada turu. Iwak rada samara menjalani. Kula menawa dialek kok berbagai menteri baik-baik iwak bener. Yang wastane nggih. Dadi mboten sak sambar perikanan jan iwak rada turu. Maksud di masa kalau jadi jangan pintar ngomong-ngomong kita mau mana nih pintar pertukangan namanya diparani pintar umpamanya pun jenengan niku wawan pangandikan mangke tiyang ajeng enten pranata bicara niku nggih dadi padosi lho dewa Pak dosa omong Pak nggih mboten sampun wong niku subasita jenenge subasita mila saya menika nek mboten biasane nggih mangke ndredeg enten bidang-bidangnya kiambak kula sakjane nggih nek ajeng ditingali tiyang niku ora mesti wong niku sing ora iso satu bidang iku diarani bodho niku pintar ning bidang rene ora tau negara maju niku senajan bijine elek ora mesti bodho iki pancen nang sekolah niku bijine elek ning jane pinter niku mboten tentu niku teng bidang yang lain. Jadi layanan cah bodoh enenge tisane yang beda bidangnya. Kalau itu biasanya karena sistem penilaian kita itu tasih satu anggar rapot elek dianggap bodoh padahal bukan. Kan yo rapot elek wong saiki yo sukses yo kae. Niku makna bodoh babagan pelajaran yang diajarke mergane sekolahnya yang bidang studinya yang niku. Mungkin pintar yang di luar yang diajarkan. Ini kurikulumnya dari sakit. Nah menurut saya menikah Islam itu yang penting punya ilmu bermanfaat, yang penting itu iman dulu, kemudian berilmu nanti oleh Allah akan diangkat derajatnya. Jangan kalau pelaturan yang diparingi ilmu utul ilmu diberi ilmu babakan pengendikan pasrah nyambut niku kami jenengan dereng kamu niku do bingung yang ini, sini loh, pokoknya loh, teko. Padahal yang ini sudah teko. Ini mak sing diangkat derajatnya ketika itu adalah koreknya itu. Sehingga koreknya loh teko, yang pasti sudah susah. Untuk korek itu nggak usah. Dugi pundi, apa mesti? Mesti matanya itu tandanya penting. Kerja bakti itu saya tentang pertukangan belum teko-teko. Niku liyane rada wani mulai kondisi. Itu sing diangkat derajat niku sing tentang pertukangan. Lho pertukangan guru barang dosen ora kandung babagan ngoten. Kudu nunggu sing babagan pertukangan. Kulo tahu kok ngeyel ngarahke donungan sing akhire kleru. Ngecor niku dateng niki. Kulo lak rada sabar niku iki siahe iya itu bulat di halaman akhirnya itu tadinya ngomong terus dibaca bicara lo tembakong itu enggak tentang ada yang diangkat beberapa derajat itu yang tertiangnya jadi itu saya babakan itu ini kan kita ngomong babakan pertanian babakan warni-warni menikah menurut saya menikah intinya anggar beriman Allah tidak aman walau tidak turun yang diberikan ilmu maka akan diangkat beberapa derajat ya. Menika pentingipun mila monggo kita panjenengan tansah memperbanyak ilmu. Nah, namun ilmu agami menika penting. Nah, maka pentingipun pripun nggih. Menika dipun ngendikaaken ugi menika wonten surat Zumar wonten surat Zumar ayat ingkang angka 9 nggih surat Zumar angka 9 nggih. Niki keutamaan ilmu niki pentingipun kita panjenengan pados ilmu ya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu dalam surat Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu berbeda. Terus tiyang niku teng kitab Durratun Nasihin niku enten kula nggih pun maos. Kitab Durratun Nasihin niku enten pangandikan ngeten iki. Pangandikan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Itu bedanya dua ilmu kali bodoh. Itu niku pangandikan. Niku pangandikan. Waktu Durratun Nasihin niku pangandikan. Namun pangandikan niku banyak dikutip. Niki mboten kok nggremehken ibadah. Namun kagem nedahaken bilih naumul alim, tidurnya orang pintar, itu lebih, tidurnya orang punya ilmu berilmu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi yang badai tilam, orang mau tidur itu kalau berilmu dia bisa wudhu dulu kalau memang sempat. Setelah itu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Namun itu doa yang singkat, doa yang panjang. Allahumma assalamtu nafsi ilaika wa wajhtu wajhi ilaika dan seterusnya. Jadi tidurnya niku umpun pasrah kali Gusti Allah. Yang sing bodoh niku umpamane madang dereng menyat saking kursi utawa licak langsung beli tak ribu. Bagaimana niku? Seperti binatang. Warga lada-lada blek piringnya rung singkir ke barang. Kapan Pak atau sing ngingu kewan. Itu kaya kewan. Jadi saya ngarepe piringnya ngoten niku wis turu. Nek mati pripun? Nah niku sebagian satu halnya. Tiang ibadah niku terkadang mendapat dosa. Nek niku nyulayani tuntunan. Lha niku lampun ibadah, nek kok malah dosa nggih. Nek niku nyulayani tuntunan terang-terangan itu malah dosa. Jadi senajan itu ada uraian, kata yang dulu terus itu uraiannya bahwa setan itu luwih wedi kalih tiyang tilem sing niku wis tawakal wis lunga timbangane wong bodoh sing ibadah digodho tetep ae. Wong bodoh sing ibadah niku gampang digodho. Mergane nggih mboten ngerti ilmune nggih. Dadi salat iki mengko waton kemawon sing saengga kelingan napa nggih dituruti. Pikirane mblayang tekan ngendi-endi, mangke mak jenggirat niku wis salam to. Wong bodoh karena nggih arep bayang artine ra iso. Awake dhewe nggih mboten kudu apa wong bahasa Arab niku mboten itu bahasa ibu kita semuanya. Namun kita panjenengan ngerti grambianane. Oh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah dereng ngertos nggih ngaos niku. Fungsinya ngaji supaya kita itu berilmu. Napa tiyang-tiyang sing ngerti bahasa Arab niku ilmune do teko dhewe mboten. Panjenengan untung saged ngertos nih. Nek ngertos niku lak nganggo mboten cuman duange dobong jero-jero ilmu niku punika. Niku nggih nganggo sinau. Nek jar niku enten pangandikan konon kabarnya itu dari Imam Malik. Al ilmu yakti wala yuqta. Maaf. Al ilmu al ilmu yakti yuqta wala yuqta. Para ulama itu memilih perkataan saja berkoyo syair. Al ilmu yukta wala yukta. Nah ini artinya Pak mau ngoten ya. Bahasa apa itu? Kalau koyo bambu ngoten nggih. Nek bahasa Jawa. Al ilmu yukta wala yukta. Ilmu itu didatangi, tidak diberi. Jadi kata jenengan itu benar. Golek ilmu niku nekani majelis. Wala yukta lan ilmu itu lah dikek berkoten mboten. Awake dhewe kudu golek.
Maka jenenge tolabul ilmi, tolab itu mencari. Malah bahasanya yang lebih keras lagi, menuntut ilmu. Ilmu itu dituntut, tuntut itu goleki. Kaya wong menuntut dalam kejahatan itu buat tenan, doyak tenan. Jadi menuntut ilmu itu ngoyak ilmu. Ilmu itu yukta wala yukta. Ilmu itu harus diparani wala yukta dan tidak diberikan. Bapak kan terkadang kalau ngundang ustaz tenggeriyo kula ya. Nggih mboten apa-apa kalau lare lak mboten benditen gurune niku tengen jenengan. Ya nek kuat ngundang guru terus privat ngoten. Nek sebenarnya ilmu itu akan lebih bagus apabila memang seperti itu. Yuk tadi didatangi, didatangi walayut dan tidak diberikan. Jadi maka dari itu perjuangannya itu ada. Para ulama besar itu juga mendatangi ilmu Pak itu, mendatangi pusat-pusat ilmu, menuntut ilmu. Nah boleh dituntut ilmu itu bukan bakal ibaratnya pun mereka ngalir sendiri ke tempat kita. Mesti kita ada upaya. Ya. Ada upaya. Jadi ini penting sangat. Jadi dikatakan tadi dalam Darul Nasihin dikatakan gitu ya, namal alim khairun min ibadatil jahil. Orang pintar itu tidur saja itu lebih baik daripada orang bodoh yang itu beribadah. Karena tadi ibadah yang tanpa ilmu itu malah berdosa. Nek ajeng untuk kias ya, untuk kiasan itu analogi. Analoginya begini. Jenengan gadah putra yang duwe anak. Jenengan diberi duit gitu. Le iki tukoke gula. Bocah niku mangkat, ning sing dituku mboten gula umpamane. Jenengan tukoke uyah. Niku jenengan malah masuk lho bocah ngono niku. Kula lak wis poso to, Bu. Saya sudah jerih payah, wis kesang wis ora dolan kok ngajeng kok ngene. Sing tak olehke tak tukok wae gula, kok ora tukoke uyah. Niku ngelakon mas bisa nih. Jadi ampun ngatur nek lak seni ibadah no malah dosa ana ing ibadah. Kalau kok belum matur kuya, wis sosone niku. Ibadah kon ini kok malah ngono ngoten niku. Mila saya menika supados ngerti pripun. Nah carane yo ilmu. Mula menika setunggalipun sahabat menika dari Rasulullah siapa yang bisa mengatakan Quran paling cepat. Nah, itu yang mau wah, dosa toh. Enten ini pun menaik betul itu sahabat Ali ya, langsung baca kulhulahu. Betul kulhulahu Fatihah gitu. Nah, sepuluh kali ngatauke, kalau itu amatku dua ilmu. Dua ilmu. Saya mesti tahu perlu bahwa derajat baca surat itu sama dengan Al-Quran. Terus itu bedanya. Orang berilmu sama tidak berilmu jelas beda. Jelas beda. Jadi ketika saya kuliah dulu ya, itu sudah puluhan tahun yang lalu, ada seorang pembicara dari Amerika yang diundang ke Gajah Mada. Kalau nggak salah ketika itu Alvin Toffler, ahli masa depan ya. Mereka sekali bicara dalam hitungan jam, ketika itu dibayar berpuluh-puluh juta. Padahal tokohnya awal dulu ngomong suwe banget. Rane apa-apa. Unjukan mboten enten mangke do ngombe dhewe nang omah wae. Mergane ngobrol ngalor ngidul sing raine ilmu. Ternyata wonten zaman kula SMP yang guru kula SMP itu ceritakan Pak Supri ini sastra. W.S. Rendra ketika itu dikatakan sebagai penyair termahal Pak Supri. Jadi kalau nggak salah di Taman Ismail Marzuki satu kali pentas keluar tasnya SMP yang diceritani oleh guru keluar satu kali pentas kalau nggak salah 12 juta dan kalau SMP mau coba puisi itu yang kalimat ditulis di kata ini ini mau pakai pidato dongku pantun kok yang dihargai pantun ini kan kualitasnya untuk kalau ada sumur setengah ladang bolehlah kita menumpang mandi. Orang yang bayar. Puisi Rendra. Kalau mau yang panjang kita bertemu lagi ya kalau misalnya. Jadi puisi Rendra itu satu kali tampil 12 juta kalau zaman gua SMP. Kalau istilahnya yang ini berarti zaman SMP itu duitnya saya haji banget. Itu tampil sekali dikatakan sebagai penyair termahal.
Enten sing ngoten niku. Nek kalau kita tuh kan nganten to ora dulu ngecipres nang sampun niku kanggo 2 jam 3 jam niku mulai jo ngono madang dhewe-dhewe. Tegese bedane wong ilmu mboten ngoten niku. Bedane ngoten niku. Podo-podo keluar dari lisannya, tetapi itu berbeda kualitasnya. Mulai ibaratnya itu madu ya, sama-sama dia keluarkan, tapi madu itu mengeluarkan hal yang baik. Dengan Quran ada surat An-Nahl, biar kita itu mengambil pelajaran dari madu, dari lebah madu. Hiduplah kita seperti lebah madu yang dimakan baik-baik, yang dikeluarkan baik-baik. Jenengan kata sinau, kata ngaos, maka yang keluar juga akan baik-baik dan berkualitas. Nek wong ora tau menuntut ilmu, sing metu niku nggih mung sakune ngene. Nek bahasane Jawa Tengah niku nggih nek nang Jawa niku radio bobrok ngoten ya. Metune ya pengen radio bobrok niku enggak ada ilmu. Jadi yang keluar bukan ilmu. Karena enggak pernah asupannya kalau mau seperti lebah itu, makanya kan sari-sari bunga yang bagus, keluarnya juga bagus. Jadi kalau itu enggak ada masukannya gitu ya, kemudian dibicarakan terus semakin kentekan. Yang kalau di alasan mencoba radio berbos yang hangat ngomong gitu. Mulai kalau gerak-gerak ini kok enak ngaji. Nah, kalau pentingnya sinau makan ini, sinau panjang. Nah, terus kalau barang itu tetap sinau terus kan ini. Kalau ilmu itu berkembang terus. Nah, kita aturan asal saja. Jadi memang tidak sama hal yastamil ladina aman layak lamun labaladina layak lamun. Apakah sama antara yang berilmu sama yang tidak? Itu tidak sama. Maka kita harus mengilmui ya. Nah, kenapa kita itu ilmu-ilmu tentang agama ini penting? Ini tidak saya baca semua itu dan sangat kalau semuanya saya ambilkan gitu ya. Wa qala Fathul Musili, ini seorang ulama yang dikutip oleh Imam Ghazali. Fathul Musili, Imam Ghazali juga belajar. Wa qala Fathul Musili rahimahullah ta'ala, berkata Imam Fatih Al-Musili, alais al-marid idza mana'at ta'ama wa syaraba wa dawa yamut. Bukankah orang yang sakit itu idza muni'at ta'am atau mana'at ta'am, bukankah orang yang sakit itu apabila dia tidak makan wa syarab dan tidak minum wa dawa dan tidak minum obat juga yamut akan mati. Nah, itu ibaratnya orang berilmu itu seperti kalau tubuh itu memerlukan makan dan minum. Jadi jasad kita perlu makan dan minum, maka pikiran dan hati kita itu perlu konsumsi juga. Milo asal dipun wastani itu santapan rohani, bukan ning santapan jasmani terus. Saat ini itu kadang saya rasa imbang, santapan jasmani ditingkatkan terus, santapan rohani bukan lebih penuhi. Begini bocah-bocah yang kuat, yang kendal itu udah menggali, udah berbuat kejahatan, udah nyalai wong dan sebagainya dan seterusnya. Sing pinter udah ngapusi wong katanya karena itu awalnya dipakani, di sini diperhatikan, neng rohaninya rada digadaki di sini. Jadi awalnya itu yang bisa ini rohani kita itu penting. Idza muni'at ta'am basyara wa dawa yamut, maka bukankah orang sakit itu apabila mencegah dari makan dan minum dan obat dia akan mati? Iya. Jadi manusia itu kalau rohaninya kita itu sedih, kita itu kok agak lalai, kita itu malas beribadah, itu tandanya baru sakit sebenarnya rohani kita. Kalau jenenge itu kan terkadang sok males bareng, jenenge wong niku pun takdir al imanu yazidu wa yanqus, hadis Nabi. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi yazid itu akan bertambah kalau taat, wa yanqus bil maksiat, kalau kita maksiat maka iman itu akan menurun, maka terkadang kita males. Mboten sana pamane awake dhewe bareng mulai itu bojone karo anake. Maka ibadah itu rasanya buatan seger ibaratnya kan agak males. Jadi atau kita itu umpamanya pun berhubungan dengan orang itu kita juga ada.
ibadah itu rasanya itu bukan asal. Dan itu amati rohani kita saja ini roh terus kemauan mengenai obat niku nggih. Mangke ben mari-mari. Jenengan kan terkadang enteng banget ya. Ini ibadah minta kesayangan itu enteng niku ngoten niku. Jadi Imam Muslim ketika akan mengatakan menikah, jadi ini ada rujukannya kalau di sini Imam Muslim ini apa ya? Jadi lanjut pangandikan pun selanjutnya, qala na'am dijawab qalu na'am ya. Maka orang-orang berkata na'am, qala berkata lagi Imam Muslim kadzalikal qalbu, begitu juga hati idza mana aminul hikmata, idza mana boleh mencegah, idza muni'a juga boleh kalau dihalangi dicegah. Demikian juga hati idza muni'a minhul hikmatu, apabila dicegah daripadanya itu hikmah. Hikmah menika pangandikan ingkang sae. Hikmah itu dari kata-kata hukum itu hukum itu yang paling baik yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin. Alaisa Allah bi ahsanil hakim, bukankah Allah sebaik-baiknya orang yang membuat ketentuan. Mila yang namanya hikmah menika sedaya kemawon tumindak pangandikan yang itu sesuai dengan ketentuan, itu namanya hikmah, sesuai dengan keputusannya Allah. Maka orang baru dikatakan bijaksana itu kalau ketentuan yang dia buat itu memang sesuai dengan arah yang dikehendaki Allah. Namanya orang penuh hikmah, dikatakan wisdom atau kebijaksanaan. Jadi yang asal kemauan buatan mempertimbangkan ketentuan Allah gimana, namanya itu bukan wisdom. Orang kok bijaksana sekali ya? Bijaksana itu kalau sudah saripati dari hukumnya Allah itu sudah kita kuasai, dan sehingga ketika menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu itu sudah banyak pertimbangan, maka namanya bijaksana. Jadi orang makin tua makin bijaksana karena apa? Bayangannya lesinau pun kata, minta pun kata. Jadi yang ngalami sudah cukup asam dan garam itu. Karena yang namanya garam itu akan terjadi pengendapan terus menerus sehingga tiang itu bisa bijaksana amati sekian lama. Mila tiang engkang kata perjuangan menuntut ilmu dan berbuat baik itu makin lama makin bijaksana. Karena apa? Karena memang asam dan garamnya itu makin banyak. Ning tiang engkang boten nate serawung kalian tiang senajan saya sepuh yang itu daerah gak ada kebijaksanaan, amargi asam dan garam nang buatan ada. Ini cuma kok kaya cah cilik. Nah, tapi kok malah rebutan peranake bapaknya ngoten. Terus jadi bisa kok sing ngombe tangi karo. Aku Pak, oh ben apa le? Bapaknya mana kok ditang-tang nang. Bapaknya dadi bocah meneh mamane ngoten karena apa? Kebijaksanaan itu kurang karena perjalanannya itu kurang, perjalanan itu kurang, speedometer itu kurang, oke jumlahnya. Dengan speedometer sehingga meterannya ini odometer. Pokoknya kilometernya kurang oke. Jadi pengalaman motor kilometer oke mas nabraki keratan jadi barang. Ini nanti motor tak mau rada tuku ya. Ini nek uang saja nih, soalnya banyak tantangan yang dilalui, orang itu akan semakin bermutu, semakin banyak tantangan. Maka dalam Islam itu yang namanya cobaan Allah itu terkadang bagi orang-orang yang sudah baik itu justru untuk semakin mendewasakan. Cobaan itu untuk mendewasakan. Ya selalu secara wajib kan sinau berarti nanti hikmahnya akan banyak. Jadi tiang engkang pun mengalami berbagai macam masalah itu maka keahliannya akan muncul. Maka syarat orang yang kompeten atau ahli menurut pengetahuan umum apa? Dia sudah melampaui 1000 jam per 10.000 jam terbang. Jadi 10.000 jam terbang dulu itu sepirang tahun kan gitu ya. Nek dokter sepirang tahun, makanya dokter itu ngerti wong loro rasa omong, wonge ngapus itu dokternya soalnya. Kowe iki mumet kok iki. Mengko ra aku. Kok ngerti ya wis ngerti ngoten. Kalau tukang pijat niki mengko selewon.
Oh, jam terbangnya perlu waktu pijet anyar ini dereng. Saged. Dadi nek kendaraan itu nek anyar kilometernya rongkeh malah payu nek wong jane itu karena pengalaman. Jadi karena 10.000 jam terbangnya sudah dilalui. Nek guru, jadi guru besar atau profesor itu kalau jam terbangnya sudah cukup. Jadi ada masalah apa? Aku belum bukunya. Makanya itu, maksudnya tangi turu pemula langsung iso. Berurau bapak apa kok? Langsung iso. Amat kis semuanya kesempatan itu. Jadi mila orang yang sudah banyak cobaan dan perjalanan hidup akan makan asam dan garam yang banyak itu makin bijaksana. Nah, menikah gitu, terus yang sama mana gitu, terus kadzalika qalbu idza muni'a minhu al-hikmah wal 'ilm fala fata'ayyam yamut. Wah, ini Imam Muslim ketika akan demikian juga hati kalau dia dicegah dari hikmah kawicaksanan di pangandikan sing sae ilmu sing sae wal ilmu dan ilmu fala fata'ayyamin 3 hari saja yamut bakal mati. Hatinya itu akan mati. Nek 3 hari tidak mendapatkan hikmah dan ilmu, maka hati itu akan mati. Ini dengan Imam Muslim. Jadi atosipun ya awake dhewe alhamdulillah sak suwe-suwene nek wong kampung itu jemuan nek ra keri, ngoten nggih. Nek ra keri mesti krungu nasihat. Nek jane dari Imam Muslim itu kesuwen nek seminggu niku. Kudune golek santapan yang lain aja nganti punjul telung dino. Telung dino kaya terus mati, ibaratnya dadak pemanasan malam. Ini dengan Imam Muslim tadi ibaratnya rong nganti mati niku wis di cas meneh ngoten niku. Rong nganti tekor nek ibaratnya akhir. Ning nek seminggu pisan jemuan niku mon nggo telat. Bar telat tambah ngantuk ngoten niku. Bubar niku. Wis seminggu niku ra entuk, hatinya itu akan mati. Ane kok nek hati yang mati niku adure yang make kosat kulubun, hatinya membatu. Itu enggak iso napa. Fakosat kulubuhum, hatinya akan membatu. Ini berkali-kali kan Al-Qur'an ngendikan bahwa hati membatu nanti enek pangandikan saqawatul qalb, itu membatunya hati. Jadi enten tiyang, enten pangandikan saya kok nanti tidak peka, tidak tersinggung itu sebagian hatinya sudah tidak detek, tidak bisa mendeteksi ya. Nah, terus mereka penting walaqad sadaqa idhrida'ul qalbi al ilmu wal hikmah, maka telah betul ini kembali lagi menurut Imam Ghazali bahwa ghida'ul qalbi gizinya ghida'ul qalbi gizinya hati al ilmu wal hikmah, yaitu ilmu dan hikmah, wa bima hayatuhu lan kelawan kekalihipun hanya dengan ilmu dan hikmah tadi maka hayatuhu akan hidup. Kama anna ghidha'il jismi, sebagaimana gizinya jisim badan ato'an wa syarab, yakni makanan dan minuman. Jadi menika intinipun pentingipun kita menika. Jadi kita menika rawuh di majelis ilmu itu penting. Nek wong Jawa, nek wong umume wong ngarani golek berkah. Golek berkah niku ibaratnya awake dhewe kok ya ora nangkap isine. Mergane awake dhewe wis kesel tenan kok ngantuk. Ora nangkap isine, kuwi ya wis entuk berkah. Tegese niku entuk kesaenan. Nek arti terjemahnya sing gampang, setiap kebaikan dan pikiran positif itu akan memancarkan energi positif. Jadi nek dalam ilmu gelombang ada gelombang alfa, gelombang beta ya. Orang itu memancarkan gelombang. Kalau kita berbuat baik, nek wong ngarani aura, maka aura positif ada. Jenengan itu rawuh tenggen tempat yang penuh aura positif, senajan boten mudeng niku wis entuk hawane. Entuk hawane, entuk auranya. Niku nek cara gampangnya nggih entuk berkah mawon. Entuk berkah. Menurut saya menika umpaminipun nggih hadis sampun ngendikaken nggih malaikat akan mencatat hamba-hambanya yang mempelajari Al-Quran ya tulun Al-Quran wa ya tadarsunahu, orang yang baca Al-Quran dan mempelajari oleh malaikat akan dicatat dan dilaporkan kepada Allah. Niku kabeh wong niku kecatet senajan teng mriku enten sing ngantuk barang ibaratnya ngoten wis
kecatet niku sing jenenge ngalor berkah wonten niku. Ning kita panjenengan nek iso mboten namung ngoten niku, nek iso kita juga paham bisa menyerap sehingga kita panjenengan duweni sebagai suplemen atau gizi dari jadi menika babagan keutamaan untuk ilmu dan belajar dan mengajarkan menika tasih seperangan malih insyaallah wonten pekan yang akan datang kita selesaikan untuk pasal 1 ini. Mekatan yang sakit kita aturaken ketemu kita sebab kita panjenengan sedaya menika benjang akan kita buka juga pertanyaan mungkin 10 menit terakhir nanti untuk pertanyaan. Apabila nanti ada hal yang ditanyakan mboten kedah menika kegayutan kalian materi ini saged ugi materi lainnya. Kalau menarik maka pamungkutan perso perlu uraian kita bisa khususkan ada selipan ya, selipan atau suplemen untuk membahas masalah-masalah yang kami derek para jamaah sekalian diperlukan. Jadi mungkin lah diturutin ini nganti suwe ngoten nggih. Nah, tapi enten masalah-masalah yang perlu kita bahas buatan menapa-menapa. Nek carane koran itu ada edisi eksklusif, edisi khusus yang membahas masalah tertentu menapa-menapa. Maka yang saged kita aturaken saestu banyak kekurangan dan mohon maaf. Astagfirullahaladzim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya karena tidak memakai MC, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha